Gue kepengen yang one day gue bisa ninggalin legacy yang bagus. Bukan cuma buat ke keluarga gue, tapi buat ke karyawan-karyawan gue. Pilih mana? Oza Rangkuti, Akbari. Hah? Oh, fuck man. Dua-duanya gue temenan. Cuma kalau numbers ya gue pilih Oza. Kita lanjut, boleh main? Boleh. Main, ayo main. Main, kita bakal main this or that. Nanti akan memilih A atau B dan lo elaborate alasannya. Oke. Kita masuk ke this or that yang pertama. Oke. Pilih mana, koleksi sepatu atau koleksi mobil? Aduh anjing. Tapi gue gak harus bayar kan kalau ya koleksi mobil lah anjing. Tapi lebih cuan. Karena Enggak, kalau mobil itu gue udah hobi dari kecil. Dan udah 3 generasi yang ngumpulin. Sepatu kan baru gue doang. gue lihat lagi di garage lo anjing banyak banget. Maksudnya di video ya, video. Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu semua titipan dari Tuhan. Sombong aja nggak apa-apa tau Jojo. Jangan, image gue rusak lagi. Aslinya nih kalau nggak kamera dimatiin nih gue kayak gini kalau ngomong. Dongak. Jangan dong. Nggak, sumpah nggak, tadi nggak. Oke, koleksi mobil karena memang itu sudah jadi bener-bener dari kecil. Emang gue nggak tahu kenapa dari kecil gue tuh nggak mau beli Ferrari, nggak mau beli Lambo gitu loh. Dari kecil ya Ferrari mungkin ya, Lambo waktu kecil mungkin nggak tahu. Tapi dari kecil gue selalu ngeliat Porsche itu end goalnya gue. Dan mungkin gue sampai tua gue gak bakal beli Ferrari sama Lambo. Gue cuma suka sama Porsche doang. Karena menurut gue Porsche tuh old money vibe banget gitu loh. Gak scream gue kaya gitu. Tapi kayak cukup enak dilihat banget gitu. Dan gue suka something yang subtle. lo old money. Enggak lah, gue gak tahu. Ya maksudnya gue gak bisa ngedefine diri gue gue old money gitu. Cuma maksudnya I think gue prefer something yang punya model yang bagus tanpa harus men-sacrifice. Maksudnya gue pernah coba naik Ferrari, naik Lambo, nggak enak banget. Kayak nyetir tuh kayak sempit, kayak kecil gitu. Dan itu kalau Jakarta kan juga jalannya nggak enak. Jadi lu kayak jalan tuh nggak enak. Tapi kalau naik Porsche tuh ngebut bisa, nyantai bisa, ngajak pacar bisa, ngajak istri bisa. Kan kalau lu belum nikah ya lu pacar. Pikirannya nih aduh Tuhan. Berarti kalau selanjutnya itu mahal tapi norak atau murah tapi keren, lo pilih. Udah pasti murah tapi keren dong. Iya. Karena ya itu tadi. Ya, come on lah, maksudnya ingat ya gue pernah di posisi mahal tapi norak loh. Maksudnya gue inget banget waktu gue pakai Supreme. That time gue mesti jelasin ya, gue ada baju full outfit pakai Supreme dari atas sampai bawah. Tapi kalau lu nggak tahu itu barang jualan gue. Jadi gue waktu itu ada satu toko Supreme di Australia, dia baru keluarin LV sama Supreme. Dan dia bilang peraturannya, lu bisa beli asal barangnya langsung lu pakai gitu loh. Jadi kalau lu bisa nonton banyak, lu nggak boleh. Jadi barangnya lu mesti pakai gitu loh. Oh ya udah gue pakai banyak. Gue bisa beli semua kan. Google lah apalah segala macam gue beli, gue bayar, ya udah lu pakai, lu keluar. Temen gue foto-foto itu, udahlah flexing dikit lah. Cuma maksudnya itu actually pas cikal bakal di mana gue tiba-tiba jadi terkenal in bad ways, but nggak ada USS sekarang gitu. But apakah gue di situ norak? Of course gue norak banget gitu loh. Anjing gue malu banget. Cuman gue ngelihat di situ gue mesti ingat loh, di situ gue nge-hustling ngantri 3 hari untuk dapetin barang-barang, dan kalau nggak ada itu mungkin nggak ada USS sekarang. Jadi mesti appreciate walaupun anjing lu norak. Gimana akhirnya gini, orang buat sadar dia norak tuh ada prosesnya kan? Maksudnya, ada proses. Sampai lo tahu itu tuh norak gitu. Gimana? Ya norak lah. Maksudnya kayak gini loh. Selama lu belajar, makanya gue suka banget. Gue banyak banget orang yang kerja di USS itu adalah orang yang gak suka sama gue. Banyak banget kayak misalnya contoh namanya Bisma Diandra. Waktu itu dia pernah masuk podcast, lu bisa ambil cuplikannya dia. Dulu dia tuh haters gue, anjing, dia kata-katain gue di komen gue, anjing lu norak. Banyak. Dia gitu, tapi kata orang dia tuh skena banget gitu. Gue tanya, lu mau gak sih interview sama gue? Gue masukin lu kerja kalau lu emang bagus gitu. Actually dia jadi orang pertama yang kerja di USS.
Dan dia jadi kreatif director sampai sekarang. Dan gajinya cukup gede sekarang, bangsat lu. Iya, cuma maksudnya lu bayangin. Tetap di bawah lu dong. Iya, masih di bawah gua lah. Cuman lu bayangin, maksudnya gak semua orang tuh take those hinaan sebagai criticism yang istilahnya buat ngebangun. Gua sangat orang ngedengerin. Jadi waktu orang kata-katain, gue tanya, emang kita nggak senyampe ini? Apa kita emang senora ini? Apa kita se-cringe ini? And those things yang actually buat gue belajar. Gue banyak belajar dari luar sana juga, dari presiden kita juga banyak belajar. Ya keep your enemy closer, ya biar dia jadi friend kita. Soalnya so sorry banget. Kadang tuh untuk gue sebagai orang biasa tuh kadang ada beberapa orang, menurut gue orang kaya tuh ada Let yang it out, spill the tea. No. Maksud gue ada beberapa orang kaya yang gue rasa tuh norak. Maksudnya kenapa hal itu Emang lu gak anggap gue norak? Jujur. Enggak. In one point lu gak pernah, Jejo norak ya gitu. Nggak, gue penasaran kita nanya jujur dong. Gue mesti lihat mata tuh mata. Ada gak lu? Anjing norak banget lu anjing. Gue tahu. Apa tuh? Dulu waktu itu lu pacaran sama temen gue. Gue tahu lu awalnya tuh dari situ. Terus kayak gue ngeliat cuman Instagram lu, belum ada USS apa udah ada ya? Belum. Iya. At that point gitu kayak cuman sekilas. Gitu orang. Kenapa lu bilang gue norak? Gara-gara apa? Instagram mungkin. Instagram gue Lupa. Oh tapi waktu itu Instagram gue full dengan kegiatan gue party dan vlog-vlogan sama cewek-cewek. Oke, kita lanjut ke disorder selanjutnya. Pilih mana? Oza Rangkuti, Akbari. Hah? Fuck man. Dua-duanya gue temenan. Cuma kalau numbers ya gue pilih Oza. Wah anjing sih lu. Akbari udah berapa kali gue warning. Bar ayo dong, kapan nih numbersnya naik? Kan gue kasih lu sama nih. Wah pressure gue berat. Lu udah ngeliat Jejo profesional, lu udah ngeliat Jejo sebagai teman, seru ini. Tapi lu belum pernah ngeliat Jejo sebagai bos. Wah gue kayak orangnya serius. Nah, yang kita pikirin kan pasti ada numbers. Dan ini numbers gak qualified sama lu punya salary gitu. Jadi gimana supaya kita catch up gitu loh. Dan gue mesti ngeliat ini hasilnya dalam 6 bulan. Kalau 6 bulan ini Akbari, kamu siap-siap. Bar candanya bar. Numbers tuh oke kok. Oke. Cuman ya Oza lebih menang. Sama lu sih Akbari, berantem sama Marlo, gue yang susah kan. Ketemuan tuh gue Marlo di Australia ngoceh-ngoceh tuh. Udahlah, jangan berantem. Tapi berantem aja biar numbersnya naik. Anjing gak sih gue tuh pasif agresif. Oke, karena Oza Rangkuti, pilih mana? Oza Rangkuti, Mohan Hazian. Aduh, itu dua best friend gue anjrit. Itu dua udah benar-benar. Misalnya kalau gue bisa terakhir kembali, gue kepengen jadi anak kembar 3. Satu rahim bertiga. Tapi berhubungan gue sama Mohan udah kenal jauh lebih lama, pasti gue pilih Mohan. Jadi gue temenan sama Mohan pun juga awalnya berantem. Iya, itu gimana ceritanya? Gue pernah ngatain kayak lokal brand tuh kebanyakan jiplak tanda tanya gitu loh. Dan itu tahun 2017 tuh. Marah tuh Mohan. Anjing kan dia punya Tangstonia kan deket lagi di sini. Marah ngamuk-ngamuk. Dan gitu. Dan gue selalu ngerasa kalau ada yang ribut-ribut, gue pasti nggak pernah ngejauhin masalah. Gue pasti nanya ada apa. Dan dia pertama, apa tuh statement lu lokal brand? Ya, Jiplak. Gue bilang, maksud gue kebanyakan. Dan ya urusannya gue tanya dia, maksudnya ketemu baik-baik. Pada intinya sih sebenarnya kayak gini ya, di semua orang dan semua kalangan. Kalau lu nggak kenal, maka lu nggak sayang gitu. Jadi kalau lu mau kenalan sama orang ya kenalan baik-baik kayak gimana. Dan ujung-ujungnya lu baru tahu. Dan dari situ tiba-tiba kita malah nongkrong bareng. Dan itu muncullah Oza kita campaign bareng ke New York. Ternyata makanannya sama. Snacknya sama. Ya udah. Sohib lah gitu. Jadi ya rasa pertemanan itu sih. Dan maksudnya
selama lu berteman ya, tapi selama kerjaan juga ada ya profesional. Jadi maksudnya Oza juga kadang-kadang minta aja bantuin gue dong ngisi podcast atau apa. Selama nggak ada sponsor, gue pasti nggak mintain biaya. Oke, jadi kalau kita undang Mohan sama Oza lagi ke sini, Nggak apa-apa, udah aja gue bakal datang juga kok. Ya maksudnya gue ya kalau itu tanya mereka dong, tapi gue aja nggak ada biaya gitu. Oke, berarti Mohan Hasian karena jauh lebih lama kenal. Iya, coba bareng-bareng tuh susah tuh. Selanjutnya ini yang terakhir, this or that, pilih mana? Entrepreneur atau influencer? Shit man. Short term influencer, long term pasti entrepreneurs. Karena maksudnya gue jalanin itu dua-duanya ya. Maksudnya lu influencer enak ya. Maksudnya lu bisa dapet. Ini gue terang-terangan ya. Maksudnya lu jadi influencer, lu literally bisa dapetin orang-orang yang udah rada top ya. Itu dapetin 200-300 juta per bulan tuh gampang banget. Gampang banget kalau lu jadi influencer yang udah, anggap followers TikTok lu 1 juta, lu punya Instagram 200.000, 250.000 dengan engagement rate 5%. Tuh dapetin 300 juta tuh doable. Gue bisa ngomong deh, doable banget. Lo? Jangan sebut. Ya tapi duit gue dari situ lebih enak dibandingin duit kerjaan gue. Makanya that's why gaji gue gak usah gede-gede banget. Dan tapi in the long term influencer tuh punya umurnya, sama kayak artis. Influencer tuh munculan kayak jamur tuh banyak banget. Dan lu salah step sedikit, dar hilang. Yang paling bahaya adalah, gila gue udah berapa tahun di dunia gini, 6 tahun. Lu bayangin gue jadi entrepreneurs tapi gue jadi content creator juga. Dan itu capek banget. Gue udah pernah bilang sama si Yeni, gue bilang sama dia, gue bilang, Yan lu nikah sama gue, you need to know that I have this kind of job that gak memungkinkan gue untuk tidak bisa spend banyak waktu sama lu gitu loh. Dan kalau lu mau this kind of lifestyle, you need to accept it. Kecuali lu mau pengen rumah kecil, mobilnya juga dikit atau kayak mana, tapi lu dapat kecintaan yang luar biasa, pilih mana kan? You want this kind of lifestyle or that kind of lifestyle? Itu pilihan kalian semua. Kalau kalian juga mau hidup itu ya, gue kerja keras banget, bener-bener gue ngerasa gue kerja keras banget. Kenapa ngomongnya gitu? Gak, gue bener-bener ngerasa ke kamera nih gue straight gitu loh. Karena bayangin Sabtu Minggu gue masih bikin konten. Karena Sabtu Minggu di mana gue itu nggak kantor kan. Jadi tim gue bisa baru datang Sabtu Minggu. Jadi gue kerjain semua konten gue tuh Sabtu Minggu. Gitu. Jadi gue nggak ada istirahat. Anak gue aja gue bikinin tim loh buat bisa konten. Walaupun viewsnya kecil, emang kampret tuh anak. Cari duit sekarang. Udah gue bikinin tim, lu lihat aja Baby Joe nggak naik-naik anjing. Kan. Gajinya gede lu 5 juta per. Kenapa lu ngajak Baby Joe ke konten lu aja? Gak bisa dong. Jangan biarkan dia pansos sama aku. Enggak, menurut gue segmennya beda-beda. Karena segmen gue bukan itu. Beda banget. Beda, gue bukan Raffi gitu kan, Cipung naik gitu kan. Kalau gue dia mesti bisa sendiri. Dari umur 6 tahun. Gue mau lebih kejam daripada orang tua gue. Sumpah gue bikinin timnya. Mana nih gue suka ngomong. Tapi itu kan jadi dia jadinya punya privilege itu Jeju. Dia punya privilege, gue juga punya privilege. Tapi dia bisa gunain dengan maksimal gak? Tapi gue se-drive itu, lu bisa ngeliat dari gue kan, gue serius itu. Gue sampai bikinin tim, bikinin apa, karena gue pasti ngeliat bakatnya kan. Jadi yang pertama itu kayak luas banget ngomongnya kayak gue. Wah ada bakat nih. Bahaya nih wanita-wanita mesti gue kasih tahu. Jangan dong, biar gak ribet bapaknya. Gila bapak gue kasihan banget anjing, sering disamperin orang tua. Anak saya nih ya, gak pulang-pulang. Berarti entrepreneur karena itu jauh lebih jangka panjang. Betul. Jadi entrepreneur menurut gue, gue udah sebenarnya untuk posisi sekarang gue udah nggak perlu jadi KOL, karena entrepreneur gue mungkin dari segi aset, segi keuangan udah benar-benar cukup gitu loh. Tapi menurut gue karena gue passionate dalam content creation, sampai sekarang gue juga tetap post tiap hari, TikTok juga bisa cari konten dan nggak berbayar pun nggak apa-apa. Karena itu harus di-maintain sebagai passion lu. Kalau passion itu akhirnya tidak menghasilkan uang, lu masih ada gak?
Ya, enggak lah. Kan gue udah bilang passion. Kalau ini gue udah bilang passion. Lu jangan arah ke sana dong. Capek-capekin. Oke deh. 3 November gue akan datang ke USS. Kamu mau cari apa? Sneakers apa? Oke, rekomendasikan gue lagi nyari sepatu di range 1 sampai 2 juta yang bisa dipakai buat olahraga tapi bisa juga kayak bisa lo pakai kemana aja. Samba. Kemarin gue cuy. udah cobain sih. Enak gak? Enak. Samba. Udah gitu kalau mau lebih murah ada Onitsuka Tiger yang warnanya kuning. Itu juga bakal happening tuh, percaya nih. Kalau itu beneran viral, Jejo udah prediksi. Jejo say it first ya. Onitsuka yang warna kuning, Kill Bill namanya. Itu kayaknya under 2 juta. Udah gitu satu lagi mungkin kalau lu mau Nike yang lebih murah, Air Force One tapi versi lebih murah, Core Vision ada namanya. Itu kayaknya under 1 juta. Dan baru, iya. Ada semua bakal hadir di USS. Oke. Sebenarnya gue lagi nyari ASIC kalau nggak NB. Apa? NB New Balance? Yang mana? Belum. Makanya ada nggak antara? Ada di situ nanti. ASIC ada, ASIC buka toko di situ. Jadi ASIC officialnya. Jadi lu nggak, lu dapat harga retail, cuy. Oke. Kalau New Balance harusnya ada di beberapa toko. Mungkin kayak Atmos kan juga buka. Jadi tinggal cari aja. Acaranya di mana? Acaranya itu ada di JCC Senayan, tempat yang kayak biasa, Jakarta Convention Center di Hall A sampai Hall B. Jadi kita pakai 2 hall. Okay. Dari 3 sampai 5 November. Oke. Thank you banget guys. Iya, sampai ketemu di sana. Ya. Pertanyaan terakhir. Lo udah punya tuh ibarat semuanya. Maksudnya semuanya gini deh. Secara materialistis lo sudah punya di atas rata-rata orang di Indonesia. Amin. Just to be clear gitu kan itu. Terus sudah punya pasangan dan anak yang tadi. Apalagi yang belum cukup? I think gue kepengen jadi orang yang bisa membawa harum aja nama baik gue sih. Jadi kalau lu udah punya mungkin uang atau lu udah punya power atau apa, yang satu lagi sih nama baik sih. Gue kepengen yang one day gue bisa ninggalin legacy yang bagus, bukan cuma buat ke keluarga gue tapi buat ke karyawan-karyawan gue gitu. Legacy. Oke. Ya. Akankah Jejo masuk politik? Sepertinya tidak. Udah banyak yang ngajakin, cuman politik menurut gue kejam sih. Ini kita ngomong fair aja. Politik is really dan gue orangnya lumayan ceplas-ceplos dan ngasal. Kayaknya nggak cocok aja. Kayaknya kalau gue jadi politik besoknya udah mati. Oke, Jejo. Terima kasih untuk 1,5 jamnya. Nggak kerasa. Seru. Kapan-kapan datang lagi? Boleh. Pokoknya siapin makanan yang enak. Oke, kapan-kapan mungkin kita juga mampir ke USS. Please deh, kasih tahu gue. Oke, thank you Jejo. Bye guys. And thank you for watching. See you at the USS. Bye.